Sehingga orang yang selalu menyakiti tetangga, orang yang mengganggu tetangga, maka sesungguhnya orang tersebut adalah, kata Rasulullah, wallahi la yu'min, keimanannya tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ikhwani wa akhwati fillah, jalan tu jannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia merupakan makhluk sosial, yang mana kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu kita akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Dan dalam konteks ini, Islam merupakan ajaran yang syamil, mutakamil, ajaran yang sangat universal, memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya dalam konteks kita sebagai orang beriman, dalam konteks kita sebagai manusia secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan kepada kita arahan-arahannya, telah memberikan kepada kita ajaran-ajarannya, bagaimana cara kita berinteraksi. Ada interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada interaksi kita dengan orang tua kita, ada interaksi kita dengan sesama manusia yang lainnya. Salah satunya adalah ketika kita berbicara tentang bab bertetangga. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW memberikan kepada kita motivasi, memberikan kepada kita keutamaan bagaimana kehidupan kita bertetangga. Yang pertama adalah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwatul Rasul, dakwahnya para rasul, bagaimana kita diajak untuk beribadah kepada Allah dan jangan sampai sedikit pun menyekutukan Allah. Nah, ini adalah hablum minallah, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya setelah Allah berbicara, beribadahlah kepada Allah, maka disandingkan dengan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kita selalu berbuat baik. Baik orang tua kita masih hidup, kita berbuat baik kepada mereka. Termasuk seandainya orang tua kita sudah meninggal dunia, kita pun tetap berbuat baik kepada mereka. Cuman mungkin cara berbuat baiknya saja yang berbeda. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wabidil qurba. Setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka agak meluas sedikit kepada kerabat. Kerabat ini siapa? Bisa jadi kakak kita, bisa jadi paman kita, bisa jadi bibi kita, itu kerabat. Wal yatama wal masakin. Kita pun disuruh selalu berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang anak yatim dan orang miskin ini, di dalam surat Ad-Duha, bagaimana Allah mengingatkan Rasulullah SAW, fa'ammal yatima fala takhar wa ammas yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada sebuah tulisan menarik dari surat Ad-Duha. Kemudian setelah surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah. Maka ada 5 kunci bagaimana seseorang bisa sukses dalam kehidupannya. Maka salah satunya adalah disebutkan di situ. Dalam surat Al-Duha disebutkan, fa ammal yatima fala taqhar. Artinya kita selalu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Jangan menghardik mereka, jangan memarahi mereka. Bahkan kata Rasul, ana wa kafilul yatim kahatai. Saya bersama orang yang mengurus, orang yang selalu berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang yang selalu mengurus anak yatim, maka seperti ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah kepada orang-orang miskin. Maka ini adalah ayat ini. Kemudian kaitan dengan pembahasan kita, wal jaridil qurba wal jaril junub. Kita pun diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini menunjukkan bahwa betapa berbuat baik kepada tetangga itu sangat penting. Salah satunya adalah Allah mengaitkan berbuat baik kepada tetangga dengan siapa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah kepada Allah itu satu hal yang sangat penting, tapi di situ setelahnya wal jaridil qurba wal jaril junub. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar." Kata Rasulullah SAW, Jibril selalu datang, dan ketika datang wasiat yang disampaikan adalah tentang bagaimana disuruh berbuat baik kepada tetangga. Maka kata Rasulullah SAW, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai saya mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Bayangkan, saking seringnya malaikat Jibril datang kepada Nabi, selalu memberikan nasihat, selalu memberikan arahan. Dan arahan dan nasihat tersebut adalah bagaimana ketika itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh malaikat Jibril, adalah selalu berbuat baik kepada tetangga. Sampai kata Rasul, saya kira tetangga itu dapat warisan. Saking wasiat itu selalu diulang-ulang. Bahkan di dalam Al-Qur'an, ketika kita memilih rumah, maka sebelum kita memilih rumah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memilih tetangga terlebih dahulu. Iltamisur rafiq qabla at-tariq. Ketika kita mau melakukan perjalanan, maka sebelum kita menentukan arah perjalanan kita, maka yang harus kita lakukan adalah pilih dulu teman yang baik. Kenapa? Karena teman yang baik ini akan selalu mengingatkan kita dalam perjalanan ini. Wal jaru qabla dar. Kita pun disuruh untuk memilih tetangga sebelum kita memilih rumah. Ini pentingnya kalau kita berbicara tentang tetangga. Bahkan jika kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia, kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam, kata Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, min sa'adatil mar'il muslim, di antara faktor kesenangan seorang muslim, di antara faktor kebahagiaan seorang muslim adalah pertama al-maskanul wasi, punya tempat tinggal yang luas. Kemudian yang kedua, ini pembahasan yang kita bahas, wal jar as-salih, kita memiliki tetangga yang baik, wal markabul hani, dan kendaraan yang tenang. Ikhwani wa akhwati fillah, jalan jannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan bertetangga. Keutamaan kita selalu berbaik kepada tetangga. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, menulis bab khusus tentang pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Pertanyaannya adalah, siapakah tetangga kita itu? Apa batasannya? Dalam Al-Quran tadi disebutkan di dalam surat An-Nisa, disebutkan wal jaridil kurba wal jaril junub. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-36, tetangga dekat dan tetangga jauh. Siapakah tetangga dekat dan siapakah tetangga jauh itu? Memang para mufassirin berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tetangga dekat adalah kerabat, sedangkan tetangga jauh adalah non kerabat. Tetangga dekat adalah seorang muslim, sedangkan tetangga jauh adalah non muslim. Kemudian adalah tetangga dekat juga adalah bisa jadi memang rumahnya dekat dengan kita. Dan tetangga jauh adalah memang rumahnya jauh dari kita semuanya. Tapi semua pengertian itu adalah benar karena semua memiliki hak masing-masing. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengungkapkan, wasmul jar, yang namanya penyebutan istilah tetangga. Yang namanya tetangga itu siapa? Al-muslimu wal kafir. Bisa jadi tetangga kita tuh seorang muslim, tapi juga bisa jadi dia orang non-muslim ataupun kafir. Bisa jadi tetangga kita tuh adalah al-abid, orang yang rajin ibadah. Tapi bisa juga kita memiliki tetangga al-fasiq, orang yang selalu berbuat kefasikan. Was-sadiq wal adu. Kadang ada tetangga yang baik dengan tetangganya karena dia adalah memang temannya. Tapi kadang ada juga tetangga yang bermusuhan. Ini pun tetangga. Kemudian wal gharibi wal baladi. Bisa jadi tetangga itu yang satu negara atau tetangga beda negara. Saya dulu ketika kuliah ada tetangga kamar itu beda negara. Jadi itu pun tetangga. Kemudian berikutnya adalah wan nafi' wad dhar. Bisa jadi tetangga itu adalah yang memberikan manfaat. Ada kan tetangga itu selalu memberikan manfaat, tapi juga ada tetangga yang selalu memberikan madarat. Ini adalah tetangga. Wal qaribu wal ajnabi. Bisa jadi tetangga itu memang kerabat kita, saudara kita, ada hubungan nasab dengan kita, atau bisa jadi tetangga itu adalah ajnabi. Memang dia tidak ada hubungan kerabat. Kemudian wal aqrabu darun al abad. Bisa jadi tetangga yang rumahnya dekat, mungkin dekat rumah kita, di depan kita, tapi ada yang jaraknya adalah mungkin 10 rumah, 20 rumah dan lain sebagainya. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka kata beliau walahu maratib, dan tetangga itu memiliki derajat masing-masing. Artinya ada tingkatan masing-masing. Tingkatan tetangga yang disebutkan nomor-nomor poin pertama. Contohnya tadi al-muslim wal kafir. Ada seorang muslim, ada kafir. Ahli ibadah, ada ahli maksiat.
Ada teman, ada musuh. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengungkapkan tetangga yang memiliki derajat tertinggi adalah yang terhimpun padanya seluruh sifat-sifat istimewa. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah yang paling banyak memiliki sifat luhurnya. Dan tingkatan terakhir adalah yang paling sedikit kebaikannya. Itu adalah kaitan dengan tetangga. Sehingga tetangga itu wal jaridil qurba wal jaril junub. Sehingga kalau kita berbicara tentang tetangga, berarti siapa tetangga itu sesungguhnya? Tetangga itu adalah mencakup setiap orang yang hidup bersama kita. Baik ketika dalam pekerjaan, bisa jadi mungkin teman-teman bekerja di satu tempat, punya teman di tempat kerjaan kita, itu pun tetangga. Kalau ada yang jualan kiri kanan kita, itu pun tetangga. Atau di masjid, atau bahkan di jalan maupun di tengah-tengah masyarakat umum, maka itu adalah tetangga. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-jiranu thalathatun. Yang namanya tetangga itu ada 3 kelompok. Yang namanya tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga, kata Rasul, jarun lahu hak, tetangga punya 1 hak. Siapa dia? Wahwal musyrik. Dia adalah non muslim. Dia punya hak, dia tetap sebagai seorang tetangga. Ada hak-hak dia sebagai tetangga. Kita harus berbuat baik kepada dia. Tapi ada tetangga yang memiliki 2 hak. Siapa dia? Dia tetangga muslim. Pertama adalah dia hakul jiwar, hak dia sebagai seorang tetangga. Tetapi juga dia hakul muslim, hak dia sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa dia? Jarun muslim lahu rahim lahu. Tetangga dia seorang muslim dan dia pun adalah ada hubungan kerabat dengan kita. Tetangga tersebut adalah memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Maka tetangganya punya hak, dia sebagai seorang muslim punya hak, dan dia sebagai saudara juga punya hak. Cuman yang jadi masalah adalah kira-kira kalau skala prioritas tetangga itu apa yang harus kita lakukan? Ada gak skala prioritas ketika kita melakukan ketika kita berbuat baik kepada tetangga? Rasul pernah ditanya ketika itu oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, saya punya 2 tetangga. Kedua tetangga ini kemudian saya ingin memberikan sesuatu, tapi masalahnya apa yang saya berikan ini terbatas. Kira-kira kepada siapa? Ila ayyihima uhdiya. Kepada tetangga mana saya akan memberikan hadiah? Apa kata Rasul? Ila aqrabihima min kababan. Tetangga yang paling dekat pintunya. Artinya ada skala prioritas. Sehingga kemudian para ulama membahas ketika itu, ketika berbicara tentang tetangga. Maka tetangga itu adalah tadi umum sifatnya. Siapapun, muslim, non muslim, ahli ibadah, ahli maksiat, itu adalah kalau dekat dengan kita, itu adalah termasuk tetangga. Cuman batasan kita seorang tetangga itu di mana? Sebagian ulama mengatakan batasan tetangga itu yang sama-sama mendengar azan. Ya teman, kalau sekarang kan mendengar azan bisa jadi jauh, tapi itu tetangga. Kemudian yang kedua adalah sama-sama mendengarkan iqamah. Ada juga tetangga itu adalah yang sama-sama bareng sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena mayoritas kalau di masjid komplek atau di masjid perkampungan, biasanya yang sholat subuh berjamaah di situ adalah jarang orang lain, kecuali mungkin tamu. Tapi mayoritas adalah pasti kiri kanan kita adalah tetangga. Karena makanya sebagian ulama mengatakan yang sama-sama sholat subuh berjamaah. Kemudian bisa jadi tetangga itu adalah yang kumpul bersama kita satu kampung. Jadi kita berkumpul satu kampung, itu adalah tetangga. Tapi sebagian lagi mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah ke segala penjuru arah. Ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Itu adalah kalau kita berbicara tentang tetangga. Walaupun ya ada kaidah mengatakan bahwa ketika berbicara tentang ini, siapa tetangga itu sesungguhnya? Apa batasan tetangga itu? Maka batasan tetangga itu dikembalikan kepada al-urf, kepada adat istiadat. Karena ada kaidah syariat mengatakan setiap yang disebutkan dalam syariah secara mutlak tanpa batasan, juga tidak disebutkan secara bahasa, juga secara bahasa tidak jelas, maka dikembalikan kepada adat atau kebiasaan. Karena kalau tetangga dibatasi hanya dengan orang-orang yang batasan 40 rumah ke kanan ke kiri, mungkin di tempat padat penduduk sangat sedikit tetangga itu. Tapi kalau seandainya tinggal di satu tempat yang jarak rumahnya berjauhan, maka bisa jadi kebayang 40 rumah itu bisa jadi mungkin perjalanan sekian jauh gitu ya. Makanya dikembalikan kepada al-urf, siapakah tetangga itu. Ikhwani wa akhwati fillah, jalan tujuan bukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu batasan tetangga seperti apa, ternyata tetangga juga adalah luas. Bisa jadi teman kerja kita, bisa jadi kalau kita punya bisnis adalah rekan bisnis kita. Itu pun bisa jadi tetangga. Termasuk tetangga itu adalah orang-orang sekeliling kita yang dekat dengan rumah kita. Pertanyaannya adalah bagaimana adabnya, bagaimana etikanya ketika kita bertetangga tersebut. Ada 3 tingkatan dalam adab bertetangga. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin,
min kalami sayyidil mursalin. Kaitan dengan bab tetangga ini. Beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situ disebutkan tentang hakul jiran, hak berbicara tentang tetangga. Maka adab kita bertetangga ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini minimal banget. Tidak mengganggu dan menyakiti tetangga. Yang kedua, kita selalu bersabar atas gangguan tetangga atau kita bertoleransi atas gangguan tetangga. Kemudian yang ketiga adalah kita selalu berbuat baik dan membantu tetangga. Ini tingkatan paling tinggi. Sehingga ketika kita berbicara tentang ini, maka berbicara tentang poin pertama, kaitan dengan bab tetangga ini, kita tidak boleh mengganggu dan menyakiti tetangga. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, wallahi la yu'min, kata Rasul, demi Allah dia tidak beriman. Rasul sampai mengulang-ulang, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasul mengulang sampai 3 kali. Qalu, para sahabat penasaran, mereka mengatakan, man ya Rasulullah, siapa orang yang tidak beriman itu? Kata Rasulullah, man la ya'manu jarahu biwa'iqihi, yaitu orang yang tidak memberikan rasa aman bagi tetangga dari kejahatan dirinya. Bayangkan, maksud bukan tidak beriman itu kafir, enggak. Tapi maksudnya adalah keimanannya tidak sempurna. Keimanannya tidak lengkap. Bahkan ketika Rasul menyebutkan di antara indikator, di antara cara, sarana orang itu beriman, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bayangkan, memuliakan tetangga, ini indikator keimanan. Sehingga orang yang selalu menyakiti tetangga, orang yang mengganggu tetangga, maka sesungguhnya orang tersebut adalah, kata Rasulullah, wallahi la yu'min, keimanannya tidak sempurna. Sehingga kita sebagai orang-orang yang beriman, poin pertama ini adalah minimal banget, kita tidak mengganggu, kita juga tidak menyakiti tetangga di sekeliling kita. Seandainya kita tidak bisa membantu mereka, minimal jangan menyakiti mereka. Makanya Rasul ketika ditanya tentang oleh sahabat amal apa yang paling utama, terus Rasul menyebutkan jihad di jalan Allah. Terus akhirnya apa? Sahabat tersebut mengatakan, ya Rasul, apa lagi amal yang paling utama? Kata Rasul, kalau kamu tidak bisa melakukan amal-amal tersebut, maka kuffa syarraka anin nas. Jaga kita, jaga diri kita, jaga lisan kita, jaga jaga kita. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai mengganggu orang lain. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Nah, kemudian seandainya kita punya tetangga dan kita selalu menyakiti tetangga atau kita mengganggu tetangga, maka hal tersebut akan menghapus amal kebaikan kita. Dari Abu Hurairah mengatakan, ada seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna fulanah, ada seorang perempuan, taqumul lail, dia selalu di malam hari melaksanakan sholat malam. Wa tasumun nahar, di siang hari mereka selalu melaksanakan ibadah saum. Kata kemudian wa taf'alu wa tasaddaq, dia selalu melaksanakan ini itu. Ya, termasuk dia bersedekah. Artinya dia selalu melakukan kebaikan. Dia selalu berbuat baik. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah wa tu'di jiranaha bilisaniha. Tapi lisannya, mulutnya tidak bisa menjaga mulut sehingga tetangganya tersakiti dengan mulutnya tersebut. Apa jawab Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan buat wanita tersebut. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Gara-gara lisan kepada tetangga. Ini baru lisan. Bagaimana kalau bentuknya yang lain? Kadang ada sebagian orang gitu ya, rumahnya itu mungkin lebih tinggi, kemudian aliran air ketika hujan itu ke rumah tetangga dan lain sebagainya. Atau mungkin juga bisa jadi ada orang yang ketika dia punya kendaraan, kemudian di antara mengganggu adalah ketika kendaraan itu adalah menghalangi tempat parkir dia. Atau ketika dia keluar, dia harus meminta izin dulu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena terhalang oleh tetangganya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai dilakukan. Makanya kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, jalan tujuan bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, la yazni ar-rajul bi asyri niswatin. La an yazni ar-rajul bi asyri niswatin khairun lahu min an yazni bi imraati jarihi. Sungguh jika seorang laki-laki berzina dengan 10 tetangga, 10 orang lain selain tetangga, maka dosanya lebih ringan daripada berzina dengan 1 tetangga. Bayangkan, berzina bukan berarti hadis ini membolehkan berzina, enggak. Tapi kalau dibandingkan berzina dengan 10 wanita dan berzina dengan 1 wanita, dia adalah tetangga, dosanya lebih besar daripada berzina dengan 1 tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu harusnya kita jaga, harusnya selalu kita berbuat baik, tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi dia justru selingkuh dengan tetangga, naudzubillah min dzalik. Maka ini adalah satu hal yang sangat buruk buat kita semuanya.
Kemudian la an yasriqar rajul min asyrati abyad aisaru lahu min an yasriqa min baiti jarihi. Seorang mencuri 10 rumah, dosanya lebih sedikit, dosanya lebih mudah, dosanya itu adalah lebih ringan daripada dia mencuri dari satu rumah tetangga. Kenapa? Karena harusnya sesama tetangga itu adalah selalu berbuat baik. Ini tidak boleh kita melakukan hal-hal seperti ini. Makanya betul kata Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, orang apa di antara indikator 7 kebahagiaan tersebut adalah al-jarus salih, yaitu tetangga yang baik, atau disebutkan al-bi'ah as-salihah, yaitu lingkungan yang baik. Yang namanya lingkungan yang baik adalah tetangganya selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ikhwani wa akhwati fillah, jalan jannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Jadi kita jangan sampai mengganggu atau menyakiti orang lain. Ini minimal banget. Ketika kita tidak bisa membantu, minimal tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, tentu dalam kehidupan bertetangga, tadi disampaikan bahwa tetangga itu tidak semuanya baik. Ada saja mungkin tetangga yang memang iseng dan lain sebagainya. Maka apa yang kita lakukan? Bersabar atas gangguan tetangga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Innallaha azza wa jalla yuhibbu thalathatan. Allah itu mencintai 3 hal. Wa yubghidu thalathatan, dan membenci 3 hal pula. Wa dzakara minhum, dan disebutkan di antara 3 orang, ya, yang ya, dan kemudian apa? Disebutkan, ya, ada 3 orang, apa ada di antara 3 hal tersebut, ya. Rajulan kana lahu jarun wa yu'dhihi. Ada seorang laki-laki, di antaranya adalah ada seorang laki-laki yang memiliki tetangga. Wa yu'dhi, dan dia selalu, tetangga itu selalu menyakitinya. Artinya Allah cinta kepada orang siapa? Dia memiliki tetangga, tetangga selalu menyakitinya. Wa yasbiru ala adahu, dan dia pun selalu bersabar atas perilaku buruk tetangganya. Hatta yakfiyahullahu iyyah, sampai Allah mencukupkan dari tetangganya tersebut bihayatin au mautin, saat dia hidup ataupun setelah kematian. Artinya bahwa kalau kita lihat dari hadis ini, bagaimana kita selalu, ya, selalu bersabar atas gangguan tetangga. Bahkan dalam hal-hal teknis tentu kita harus bertoleransi. Kadang kan mungkin tetangga ketika ada acara kegiatan, ya contohnya adalah ada pertemuan keluarga, mungkin bisa jadi saudara-saudaranya parkir di depan rumah kita, atau mungkin juga adalah ada suara-suara yang mungkin terlalu berisik, maka kita saling menghormati. Kita bersabar. Tapi kalau kita posisinya sebagai tetangga, yang kita memiliki tetangga orang lain, khawatir terganggu dengan kegiatan kita, kita minta izin terlebih dahulu dan lain sebagainya. Ini salah satu cara dalam konteks teknisnya. Kata Rasul, la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah salah seorang tetangga melarang menancapkan sebuah kayu pada dindingnya. Ini adalah dalam bab teknis. Artinya memang betul kita harus bersabar atas gangguan tetangga. Tapi dalam bab teknis tentu kita pun harus selalu berusaha untuk membantu mereka. Yang ketiga, ikhwani wa akhwati fillah, jalan jannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya yang ketiga adalah setelah kita tadi berusaha untuk tidak menyakiti, bersabar kalau ada tetangga yang mengganggu. Kemudian ini derajat yang paling tinggi adalah berbuat baik dan membantu tetangga. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, kam min jarin muta'alliqun bijarihi, betapa banyak tetangga akan memegang tangan tetangganya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, ya Rabbi hada aglaqa babahu duni faman ama'rufah. Ya Allah, ia menutup pintunya dariku dan dia enggan memberi apa yang ia miliki. Maka Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak satu makanan, fa'aktsir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya makanan tersebut. Wa tu'ahid jiranaka, kemudian undanglah tetanggamu. Auqsim fi jiranika, atau bagikan makanan tersebut kepada tetangga. Ini artinya apa? Kita berbuat baik kepada tetangga. Dengan cara apa? Berbagi makanan. Kemudian juga bisa jadi yang kita lakukan adalah saling memberikan hadiah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha, janganlah ada seorang tetangga yang meremehkan hadiah dari tetangga yang lain, walau firsana syatin, walaupun meski kikil kambing, meskipun kaki kambing. Maksudnya meskipun hal yang sederhana. Jadi jangan sampai kita meremehkan pemberian tetangga. Padahal pemberian itu adalah walaupun itu hal yang sederhana, tapi kita berusaha untuk apa? Untuk selalu berbagi
Dan seandainya ada yang berbagi kepada kita, kita saling memberikan hadiah dan kita menerima hadiah tersebut dengan baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika berbicara tentang tetangga ini, maka setelah kita tahu tadi bagaimana adab kita bertetangga, bagaimana jika kita memiliki tetangga non muslim? Tetangga non muslim pun tetap ada hak dia sebagai seorang tetangga. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang masih sangat kecil, lalu mengajaknya masuk Islam sehingga ia menjadi muslim. Kemudian dari Abdullah bin Amru berkata padanya pada suatu saat seekor kambing disembelih untuknya. Dia lalu berkata kepada pembantunya, apakah engkau telah memberikan bantuan? Apakah engkau telah berbagi daging ini kepada tetangga kita? Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Tuanku, tetangga kita bukankah orang Yahudi? Kemudian sampai diulang, kemudian saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ini adalah ketika kita berbicara tentang tetangga. Tetangga non muslim saja kita disuruh membantu. Apalagi kalau seandainya tetangga itu adalah dia seorang muslim. Apalagi tetangga tersebut adalah merupakan saudara-saudara kita. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fillah, jalan tu jannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya materi kita hari ini tentang bagaimana etika dan adab kita ketika kita bertetangga. Ternyata tetangga itu di dalam Islam sangat penting. Tetangga itu memiliki keistimewaan, baik itu di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita sudah tahu batasan tetangga seperti apa. Kemudian etika dan adab kita bertetangga. Tetangga itu adalah bisa jadi akan menjadi sumber kebaikan buat kita, sumber pahala buat kita. Tapi bisa jadi tetangga juga akan menjadikan sumber kemaksiatan buat kita, sumber dosa kita ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, atau ketika kita selalu menyakiti mereka. Bisa jadi itu menjadi pahala, tapi juga bisa menjadi dosa buat kita semuanya. Maka hendaklah kita selalu menjaga, jangan sampai menyakiti tetangga. Bersabar seandainya ada tetangga yang kurang baik, dan tentu kita selalu berusaha untuk membantu kaitan dengan tetangga ini. Jazakumullahu ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.